sertifikatnya akan melahirkan sertifikat elektronik. Sedangkan untuk yang sudah diberkaskan sebelumnya masih menggunakan belangko hijau. Demikian juga dengan sertifikasi lintas sektor. Hanya satu yang belum mendapatkan akses ke elektronik karena jenisnya masih analog, yaitu konsolidasi tanah secara elektronik. Belum dilakukan secara elektronik karena dalam petunjuk teknisnya masih melahirkan. Kemudian untuk skenario kedua adalah dengan melakukan penunjukan terhadap 104 kantor pertanahan. Jadi ada SK 104 kantor pertanahan yang calon ini mendapatkan arahan untuk mendapatkan 3 hal. Yang satu adalah layanan sertifikat elektronik, kemudian ZI, kemudian yang satu lagi adalah kota lengkap. Jadi targetnya 104 kantor pertanahan. Nah, per 21 Agustus atau per hari ini sudah ada 396 kantor pertanahan yang sudah elektronik. Kenapa kok bukan 104? Karena dalam poin 6 di SK 104 kantor pertanahan itu dimungkinkan untuk melakukan skenario 3, yaitu apa? Takanwil boleh mengusulkan kantor-kantor mana saja yang sudah siap secara data dan juga sudah siap secara personelnya itu untuk diusulkan menjadi kantor pertanahan yang melaksanakan layanan secara elektronik. Nah, hasil alhamdulillah di tahun ini per tanggal 21 Agustus sudah 81% yang sudah melakukan secara elektronik. Nah, Bapak Ibu sekalian, elektronik itu mungkin ada beberapa yang masih ragu. Saya ragu keamanannya, saya ragu kehandalannya, saya ragu nanti cepat bisa dapat hilang dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan adalah bahwa sertifikat elektronik itu adalah menggantikan format belangko. Intinya adalah salah satunya menggantikan format belangko dari buku hijau ke satu lembar sertifikat yang dicetak pada secure paper, pada kertas berpengaman. Nah, bagaimana dengan sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh pemilik tanah? Misalnya yang bola dunia, yang belangkonya hijau, yang belangkonya putih, itu bagaimana? Apakah masih berlaku? Masih tetap berlaku. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu masih mau menyimpannya dalam format itu. Jadi tetap berlaku. Selama-lamanya, iya selama-lamanya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu kantor pertanahan, contoh, oh ternyata punya orang tua, harus dibalik nama waris, katakanlah. Maka kantor pertanahan mengganti belangkonya menjadi belangko format baru. Jadi kalau Bapak Ibu punya sertifikat di rumah, oh saya mau jual ke saya, jual ke Mas Irfan lah, dijual. Begitu saya datang ke kantor pertanahan, nanti kantor pertanahan mengganti belangko yang hijau, yang bola dunia, yang putih, yang pink itu menjadi belangko yang format baru sesuai dengan Permen 3 2023 yang belangko secure paper yang satu lembar saja. Apakah mesti satu lembar sertifikat elektronik itu? Tidak. Tidak. Ada juga sertifikat elektronik itu bisa dia berlembar-lembar. Dari mana kok bisa berlembar-lembar? Karena dimungkinkan hak kepemilikan bersama, contoh untuk kegiatan redis, itu ada namanya hak kepemilikan bersama. Kemarin ada case yang hak kepemilikan bersama mantan kombatan Aceh Merdeka itu satu sertifikat dimiliki 600 orang. Maka kemudian lembar pertama dan lembar terakhirnya dalam satu secure paper yang sama, sedangkan untuk nama-namanya itu pada lembar tambahan, dicetak dengan lembar tambahan. Nanti juga dimungkinkan untuk kegiatan redis atau kegiatan balik nama waris dan sebagainya di tempat lain, kalau dia namanya nantinya tidak muat dalam satu kertas, maka dia ditempatkan pada kertas tambahannya.
Kemudian ada sertifikat elektronik ini, kenapa disebut sebagai sertifikat elektronik? Karena file asli dari sertifikat dari buku tanah itu disimpan dalam belangko yang dalam format elektronik. Nah, sedangkan salinan resminya, diterbitkan salinan resminya itu pakai secure paper, pakai kertas putih. Bapak Ibu bisa nyetak juga nggak dalam kertas biasa? Bisa dicetak dalam kertas biasa juga. Ataupun Bapak Ibu juga boleh memilih untuk sertifikatnya tidak dilakukan pencetakan. Itu nanti tinggal disampaikan kantor makanan. Saya mau yang akses ke digitalnya saja dan tidak usah dicetak. Itu juga diperbolehkan. Nah, success story-nya seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ini ada pengecekan, sertifikat bangunan, dan juga ada informasi nilai tanah atau aset properti yang sudah kita mulai laksanakan di 2017, 18, dan 19. Nah, kemudian sudah wajib elektronik itu per 2020 waktu itu dengan penerapan hak guna secara elektronik. Bagaimana sekalian? Untuk sertifikat elektronik itu bagaimana pengamanannya? Ada 3 hal. Yang pertama, secara pencetakannya, sertifikat elektronik itu dicetak dalam secure paper. Kertasnya warnanya tertentu, beratnya tertentu, ukurannya tertentu. Dan ada lambang burung Garuda. Kemudian ada kertas itu berpengaman seperti layaknya kertas uang. Jadi kalau misalnya kita pakai blue light, itu di apa namanya disinari di bawah blue light tersebut nanti muncul seperti ini invisible hidden image-nya. Jadi kalau pakai blue light atau UV light itu bisa di apa namanya di terawang bahwa keaslian dokumennya. Jadi kalau misalnya ternyata dia dicetak pada kertas warna coklat, kertas karton dan sebagainya, pasti itu palsu. Jadi secara kertas pasti sudah terjamin bahwa itu kertasnya tertentu. Kemudian dia adalah sertifikat yang juga dapat diakses secara elektronik. Nah, aksesnya di mana? Ada di 2 tempat. Untuk mitra itu jasa keuangan, mitra instansi pemerintah, itu dapat diakses pada berangkas elektronik. Pada berangkas elektronik di aplikasi mitra. Nah, untuk berangkas elektronik ini siapa yang dapat mengaksesnya? Adalah orang yang diberi otoritas. Kalau pada case-nya adalah instansi pemerintah, hanya dapat diakses oleh kuasa pengguna barangnya. Jadi kuasa pengguna barang itu dapat melihat aset-aset yang terdaftar atas nama kementerian atau atas nama lembaga. Demikian juga kalau di apa berjasa keuangan itu nanti ada format atau namanya apa profil tertentu saja yang dapat melihat berangkas elektronik. Sedangkan untuk pribadi individu sertifikat elektronik itu dapat Bapak Ibu akses pada aplikasi Sentuh Tanah. Maka kemudian kemarin ada beberapa yang mewajibkan Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi akun Sentuh Tanah. Tapi kalau dari sisi saya tidak mewajibkan Bapak Ibu punya akun Sentuh Tanah. Terutama untuk masyarakat umum. Hanya saja untuk PPAT dan juga jasa keuangan lebih bagus lagi jika mempunyai akun Sentuh Tanahku. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu bisa ngecek kebenaran dari sertifikat elektronik yang akan ditransaksikan di depan Bapak Ibu selaku PPAT. Jadi kalau misalnya saya PPAT, ada orang bawa sertifikat ke saya, maka kemudian saya sampaikan ini sebelum bertransaksi, saya ngecek dulu ini benar atau tidak, valid atau tidak. Maka saya akan mengecek pakai akun Sentuh Tanahku milik saya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ngeceknya pakai apa? Pakai scan barcode-nya yang QR code-nya paling kanan, Pak. Jadi di barcode ini kalau kita hanya bisa scan-nya pakai aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi kalau masih belum pakai Sentuh Tanahku, Bapak Ibu harus menggunakan Sentuh Tanahku untuk melakukan verifikasi terkait
terkait kebenaran dari file yang Bapak Ibu miliki atau Bapak Ibu yang akan bertransaksi di depan Bapak Ibu. Jadi sebelum banyak cerita, scan dulu. Kalau tidak valid atau kosong atau blank, nanti diminta balik bahwa yang aslinya saya cetak ke sini. Karena ini saya tidak bisa scan. Atau Bapak Ibu bisa lapor ke kantor pertanahan, ke nomor-nomor ini kok tidak bisa scan ya. Saya bercuriga ini sudah tidak absah lagi dan sebagainya. Bapak Ibu saya sampaikan di file-file terakhir. Nah, ini bentuk sertifikat elektronik itu seperti ini, Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Edisi 1, misalnya. Ini contohnya adalah hak milik. Ada edisi 1, konversi. Oh, berarti dia pemberian hak pertama kali. Belum ada edisi sebelumnya. Kemudian dia hasil dari pemberian pertama kali. Kemudian, di bawah kata konversi itu ada 6 kode sertifikat. Nah, 6 kode ini nantinya Bapak Ibu bisa diceknya di scan pakai scan sentuhan aku. Nanti kalau Bapak Ibu mau pengecekan, mau jual beli, ini diinput. Karena ini tidak tercetak. Jadi Bapak Ibu wajib yang diutamakan mempunyai akun sentuhan aku terverifikasi sehingga Bapak Ibu bisa ngecek 6 kode. Kemudian pada kolom 2 ada namanya penulisan jenis hak dan NIP. Identitas dari sertifikat elektronik itu tunggal. Apa itu? Identitasnya adalah NIP-nya, bukan nomor hak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menulis ke akta, kalau sertifikatnya sudah elektronik, Bapak Ibu tulis yang ditransaksikan apa objek transaksinya, nomor jenis hak milik atau jenis hak guna bangunan misalnya. Hak milik NIB berapa atau hak guna bangunan NIB berapa atau HGU nomor NIB-nya berapa. Jadi sudah tidak lagi nomor hak miliknya berapa, nomor surat hukum berapa, nomor NIB berapa, tapi tinggal satu saja menggunakan nomor NIB yang ditulis secara lengkap 14 digit. Jadi mulai dari 0901, kemudian 9 digit itu nomor urut, kemudian nomor indexing di belakang. Jadi nomor indexingnya saya sampaikan di terakhir. Kemudian di situ ada baris pernyataan deklaratif. Itu isinya kalimat indeskripsi. Dan juga ada informasi jenis hak tanah dan serta jangka waktunya. Bapak Ibu cek, terutama Bapak Ibu kalau melakukan perpanjangan dan pembaruan hak, itu Bapak Ibu pastikan kapan tanggal berakhirnya sudah benar atau belum. Kemarin ada PPAD yang datang ke saya, ke Cikias, apa namanya, mengadu karena ternyata sama kantor pertanahan dicetaknya sertifikatnya harusnya perpanjangan sampai tahun 2054, tapi ditulisnya di situ Mei 2024. Jadi begitu lahir dia sudah mati, Bapak Ibu. Jadi makanya kemudian saya sampaikan ke Bapak Ibu sebagai PPAT, nanti kalau Bapak Ibu sudah menerima hasil produk layanan, Bapak Ibu cek dulu kebenaran dari pernyataan deklaratifnya, edisinya benar atau tidak. Kemudian bisa nggak misalnya pada edisi itu ternyata yang misalnya Bapak jual beli, ternyata yang Bapak Ibu terima bukan edisi 1 jual beli, melainkan perbaikan data. Edisi 2 perbaikan data. Jangan panik, itu tetap berlaku. Mungkin pada edisi satunya ketika penerbitan terjadi kesalahan sehingga harus dilakukan perbaikan terhadap datanya, maka kemudian karena perbaikan data itu memunculkan edisi baru, maka kemudian ditulis di situ edisi 2 perbaikan data. Seperti itu. Kalau perbaikannya 2 kali berarti muncul nanti ketika dicetak ke Bapak edisi 3 perbaikan data. Nah, kemudian untuk 4 dan juga 6 itu terkait penamaan. Nama itu sesuai dengan nama yang ada pada Ditjen Dukcapil. Aturan yang baru, nama itu hanya nama aslinya saja. Meskipun data Dukcapil ada juga yang masih menuliskan gelar, yang lama-lama masih ada gelar. Tapi kita ikut kepada data Dukcapilnya.
Kalau misalnya di Dukcapil tidak ada gelar, maka di sertifikat elektronik juga tidak ada gelarnya, jadi hanya nama aslinya saja. Kemudian pada kolom 7, catatan pendaftaran adalah riwayat. Jadi kalau misalnya yang ada kok cuman catatan pertamanya saja, misalnya dari pemecahan, kemudian sudah ditransaksikan 3 kali tapi tidak tercatat, yang muncul hanya catatan pertama sama catatan jual beli terakhir saja. Oh, berarti kantor pertanahan tidak menginputkan keseluruhan. Gitu nih Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu di kantor pertanahan saya harapkan untuk menuliskan pada catatan pendaftaran itu sebagaimana adanya pada buku tanah fisiknya. Jadi dilengkapi. Oh Pak, DI-nya kurang kalau dilengkapi ditulis semua, misalnya ada juga 307 atau 208 yang zaman dulu belum tidak tercatat di buku tanah. Maka Bapak Ibu berdomani Permen 3 2023 penulisan dengan default value. Oh, default untuk tanggal berapa, default untuk nomor berapa, dan sebagainya. Kemudian pada kolom 8 ini adalah letak posisi bidang tanah. Nah, untuk bidang tanah ini, Bapak Ibu, idealnya memang dia dicetak dalam skala menengah ke kecil. Jadi jangan atau menengah ke skala kecil. Jadi dia tidak terlalu banyak informasi yang hilang nantinya. Kalau dia dicetak dengan skala besar, skala besar itu misalnya skala paling besar skala 1/1000 katakanlah, maka bisa jadi dia nanti informasinya ada yang hilang atau mungkin informasinya bukan hilang tapi dia agak geser, gitu. Kelihatan agak geser. Maka Bapak Ibu jangan panik bahwa sebenarnya itu tidak geser, melainkan hanya ada perbedaan terkait data pada base map-nya dengan data pemetaannya, ada perbedaannya adalah perbedaan dari sisi matematisnya saja. Tidak 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 kemudian semerta-merta dia menggagalkan hak dan sebagainya. Karena di kolom perhatian ini sudah ada dicantumkan juga terkait gambar letak bidang tanahnya kalau misalnya menggunakan ini pada poin ke-4 dari bawah itu ada penjelasannya ada di sini. Kemudian yang nomor 10 adalah barcode yang tadi Bapak Ibu dapat ngecek sertifikat elektronik dengan melakukan scan terhadap barcode. Nah, Bapak Ibu, ini adalah proses edisi sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik itu dia ada edisinya. Edisi 1, kalau edisi 1 itu sudah tidak berlaku karena ada peralihan hak atau ada kegiatan lain, maka kemudian dimunculkan edisi 2. Ketika sudah dimunculkan edisi 2, di dalam data yang ada di pangkalan data kementerian, ada muncul di situ dimunculkan edisi 2, stempel seperti ini, kemudian edisi satunya ketika di-scan dia nanti akan blank. Mohon izin Bapak Ibu, saya dipanggil pimpinan, nanti saya join lagi. Bisa di-handle terlebih dahulu, nggih? Sebentar.
narasumber kita dipersilakan untuk menikmati snack box terlebih dahulu. Tanya komitmen. Maaf, 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 maaf. Makasih, makasih.
sampaikan kepada pemilik untuk dapat mengakses dokumennya pada akun Sentuh Tanahku atau berangkas untuk sertifikat mitra kementerian. Nah, maka kemudian penggunaan Sentuh Tanahku ini menjadi sangat urgent meskipun kita juga Kementerian Agraria BPN tidak akan mewajibkan seluruh masyarakat pengguna atau pemilik tanah untuk mempunyai aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian terhadap pencatatan pada layanan hak tanggungan pada sertifikat L hak atas tanahnya tidak perlu dicetak salinan resminya. Jadi kalau misalnya ada hak tanggungan, tidak perlu misalnya terbit edisi 1 untuk Bank BCA misalnya, terbit edisi 2 untuk hak tanggungan Bank BCA misalnya. Itu tidak perlu dicetak, nggak masalah. Kenapa? Karena pemegang hak tanggungannya sudah diberikan sertifikat elektronik tersebut, hak atas tanahnya melalui berangkas elektronik. Jadi kalau misalnya saya BCA, kemudian ada yang hak tanggungan ke saya, maka di berangkas saya di situ ada sertifikat elektronik orang tersebut yang edisinya khusus untuk Bank BCA yang terikat ke bank tersebut. Jadi seperti itu. Jadi jadi nggak perlu cetak, tidak masalah. Kalau mau cetak, berarti cetak mandiri pada berangkas elektronik. Dari berangkas elektronik menggunakan kertas biasa itu juga diperbolehkan. Kemudian untuk proses lelang, Bapak Ibu, bahwa dalam rangka proses lelang itu ada yang dia sampai harus mengubah hak. Contoh misalnya gini, saya pemenang lelang, tapi saya merupakan badan hukum yang dilelang hak milik. Maka kemudian karena saya tidak diperkenankan mempunyai hak milik, maka kemudian harus dilakukan perubahan hak. Nah, tidak semua proses lelang itu berjalan dengan lelang sukarela, melainkan ada juga lelang yang dalam rangka eksekusi karena misalnya pemilik tanahnya wan prestasi sehingga dia lari dan sebagainya, tidak bisa dihukum. Maka kemudian dapat dilakukan untuk proses pencatatan lelang itu sekaligus merubah atau penurunan hak dari hak milik ke hak guna bangunan contohnya, atau hak pakai berjangka waktu. Kemudian sertifikat edisinya akan muncul edisi 1 lelang yang kemudian itu juga langsung otomatis meroya dari si hak tanggungannya. Jadi ada hak tanggungannya yang langsung dilakukan roya, langsung juga dilakukan perubahan hak. Tapi kalau cuma mau dilakukan pencatatan lelang tanpa perubahan hak, bagaimana? Tetap bisa dilakukan juga. Misalnya hak milik, tapi pemenangnya adalah perorangan, maka tetap menjadi hak milik, maka dia hanya ada pencatatan lelangnya saja, dan itu sudah termasuk otomatis melakukan roya terhadap hak tanggungannya. Jadi hak tanggungan setelah itu dinyatakan hak tanggungannya selesai atau hak tanggungannya gugur. Adapun ketika misalnya orang tersebut dalam pembeliannya itu menggunakan pinjaman lagi, maka dia akan diproses hak tanggungan yang debiturnya adalah yang bersangkutan dengan debitur dan sebagainya. Nah, bagaimana Bapak Ibu dapat memastikan keaslian dari dokumen elektronik atau sertifikat elektronik Kementerian Agraria BPN? Paling gampang adalah menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku, Bapak Ibu, menggunakan fitur scan. Fitur scan yang ada di sini. Nah, dengan fitur scan yang ada di sini, Bapak Ibu sudah dapat melakukan pengecekan terhadap sertifikat elektronik ini valid atau tidak valid. Adapun aplikasi yang lainnya, saya rasa tidak semua Bapak Ibu mendapatkan akses atau terbiasa dengan sertifikat aplikasi yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh hasil scan barcode. Mungkin yang ada di layar Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai akun Sentuh Tanahku, coba di scan barcode ini.
Nanti hasilnya dia akan sebelah kanan, blank. Kenapa dia blank? Karena dia sudah terbit edisi baru. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di kantor pertanahan atau bukan di kantor pertanahan ya di PPAT ada yang mau bertransaksi jual beli hibah dan sebagainya, tapi ketika Bapak Ibu melakukan scan terhadap dokumennya ternyata blank, maka dapat dipastikan bahwa sertifikat edisi tersebut sudah muncul edisi barunya atau sudah mati. Jadi begitu. Dan kemudian tinggal Bapak balik kanan saja, Pak. Saya minta yang edisi yang terbarunya. Nah, kalau dia valid, itu seperti ini. Ada ini, namanya, saya zoom-nya. Saya zoom. Saya perbesar gambarnya supaya agak jelas. Nah, ini diakses oleh Muhammad Irfan tanggal sekian. Ini menandakan bahwa sertifikat yang edisi yang Bapak Ibu buka itu masih berlaku. Dan di sini untuk watermark ini akan tetap ada selama Bapak Ibu mengakses. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses, tapi Bapak Ibu nggak bisa download terhadap file ini. Bapak Ibu cuma bisa mengakses, memastikan kebenarannya saja seperti ini. Nah, tombol 2 di bawah ini adalah untuk yang pertama yang centang ini adalah untuk ngecek valid atau tidaknya tanda tangan elektroniknya. Sedangkan yang sebelah kanan itu untuk tombol cek lokasi bidang tanahnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli tanah, kemudian sertifikat elektroniknya di-scan muncul seperti ini, oh valid. Kemudian Bapak Ibu mau mengetahui lokasinya, tinggal klik yang ada di tanda lokasi ini, kemudian Bapak Ibu bisa langsung akan diarahkan ke modul peta dan juga bisa langsung terhubung ke Google Earth. Jadi langsung kalau misalnya Bapak Ibu ada mobil yang bisa langsung apa namanya dicolok Google, kemudian dia nyambung dengan HP Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa langsung di drive ke lokasi yang dimaksud seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau watermark-nya ini dia tidak akan bisa dihilangkan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu mengakses, maka watermark itu tetap akan muncul. Jadi siapa yang mengakses, kapan mengakses, dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai materi bahan diskusi kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini saya tidak sendirian. Di sini ada beberapa rekan dari Pusdatin, ada Pak Hendra, ada Pak Yadi, kemudian juga ada Mbak Nesti, ada Mbak Nesti dari Pusdatin. Nanti untuk beberapa pertanyaan terkait teknis mungkin nanti rekan-rekan dapat mengecek dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dari kami haturkan terima kasih. Kami kembalikan ke Bapak Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Irfan. Selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab akan dipandu oleh saudara moderator. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membuka sesi pertama. Di mana sesi pertama ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu 3 orang penanya. Bapak Ibu yang hadir secara Zoom bisa raise hand untuk menanyakan pertanyaannya. Dan Bapak Ibu yang hadir secara daring bisa mengangkat tangannya apabila ingin melakukan pertanyaan. Kami berikan kesempatan. Halo. Halo, tes. Halo Pak, siapa? Suaranya? Apakah terdengar Pak? Suaranya tidak terdengar, Bapak Ibu.
Mohon izin Bapak, Admin apakah ada sudah yang bisa terdengar ini suaranya sama sekali tidak Bapak dengar. Muhammad Irfan? Mohon izin Bapak, apakah sudah terdengar Pak? Bapak Ibu, ada yang mendengar suara saya? Ini suaranya sama sekali tidak terdengar. Bapak Ibu moderator, mungkin. Tes, Bapak Muhammad Irfan, apakah sudah terdengar Pak suara kami Pak? Dari Kanta Kabupaten Murung Raya, apakah terdengar ya Pak? Mohon izin. Cek terdengar, Bu. Siap. Untuk Kanta yang lainnya, Kanta Kabupaten Sukamara, Seruyan, Barito Timur, Kota Waringin Barat. Ya, kemarin sudah. Kami kembali menyapa untuk Bapak Muhammad Irfan, apakah sudah jelas Pak suara kami Pak? Kembali menyapa untuk Bapak Irfan, apakah sudah terdengar Pak? Saya sudah terdengar. Selamat pagi Bapak Ibu, apakah suara kami terdengar untuk tim teknis dari Pusdatin? Untuk saya terdengar, Bu. Saya terdengar. Siap Bapak, untuk sesi tanya jawab apakah bisa kami langsungkan Bapak? Tidak ada suaranya, Bapak Ibu izin Mas Hendra bisa dengar nggak ya suaranya? Atau Pak Yadi, Bapak, bisa, Bapak? Bisa terdengar, Bapak. Pak Yohanes, Terdengar, Bapak. Kedengeran, Pak. dengar ya? Tapi dari kantor pertanahan atau mungkin dari Kanwil mendengar, bisa mendengar nggak ya? Suaranya sama sekali nggak terdengar, Bapak Ibu izin, maaf sekali. Izin Pak, apakah sekarang masih tidak terdengar Bapak? Dari Barito Utara juga tidak ada suara yang masuk, Bapak Ibu. Atau sebentar saya disconnect dulu ini. Tes, terdengar, Pak Ibu? Siap terdengar Pak. Untuk suara kami apakah terdengar jelas Pak Irfan? Oh ya, sangat kecil sekali. Oke, coba saya tinggikan. Oke, coba dites lagi Barito Utara. Izin Pak, apakah sudah terdengar? Sudah, Ibu. Baik, kita akan memulai sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Untuk kantor pertanahan yang lain hadir secara daring bisa raise hand apabila ingin memberikan pertanyaan. Kami persilahkan Bapak Ibu dari Kabupaten Barito Utara, apabila ada yang ditanyakan silakan.
Untuk Kantah Kabupaten Murung Raya kami berikan kesempatan. Apabila ingin ada yang didiskusikan untuk kantor pertanahan Kabupaten Murung Raya, kami persilahkan. Kantor pertanahan, silahkan Pak Sumihar. Sementara belum ada, Bu. Siap Pak. Untuk kantor pertanahan Kota Waringin Barat, kami persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Untuk Bapak Ibu tamu undangan yang hadir secara langsung, silahkan kami. Izin Pak Irfan sambil menunggu pertanyaan dari kantah-kantah yang lain. Izin Pak, saya selaku moderator ingin bertanya. Di sertifikat elektronik ini kan Pak, setiap dia diterbitkan akan muncul edisi baru seperti itu Pak. Yang ingin saya tanyakan apabila setelah misalnya kita melakukan peralihan hak dan kemudian kita melaksanakan hak tanggungan elektronik, apakah nanti edisinya berubah atau masih menggunakan edisi yang lama? Terima kasih. Setiap peralihan itu akan memunculkan edisi baru. Tapi NIB-nya tidak baru ya Bapak Ibu, tapi hanya memunculkan edisi baru. Nah, kemudian edisi baru itu ketika dilakukan pencatatan hak tanggungan, maka juga akan terbit edisi selanjutnya lagi. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti untuk hak tanggungan akan memunculkan edisi baru lagi dan akan muncul lagi ketika nanti dilakukan ROYA terhadap hak tanggungan yang elektronik itu. Dan seperti itu. Kemudian kalau misalnya hak tanggungan pertama diikatnya ke BCA, hak tanggungan kedua diikatnya ke Mandiri, maka masing-masing karena ada hak tanggungan peringkat, masing-masing di bank tersebut akan memiliki sertifikat edisi masing-masing. Misalnya edisi 2-nya di BCA, edisi 3-nya di Bank Mandiri. Nah, yang dapat melakukan ROYA terhadap Bank BCA itu hanya BCA, yang dapat melakukan ROYA terhadap Bank Mandiri hanya Bank Mandiri. Nah, nantinya dan itu tidak, yang hak tanggungan itu tidak perlu dilakukan pencetakan, yang dipegang oleh yang bersangkutan saja. Nanti kalau misalnya ada penggantian belangko dilakukan penggantian. Jadi dia tidak ketika dilakukan pengikatan hak tanggungan ada muncul edisi baru, akan tetapi tidak perlu dilakukan pencetakan. Seperti itu. Dari peserta mungkin ada itu dari Lamandau. Silahkan untuk Lamandau, silahkan. Untuk kantor pertanahan Kabupaten Lamandau, silahkan Pak. Selamat pagi Pak Irfan. Saya PPAT Lamandau, Heri Kiswanto, ingin bertanya. Untuk peralihan terhadap edisi tersebut kan nanti akan muncul edisi baru. Nah, apakah setiap perubahan edisi tersebut pemilik hak yang baru tersebut diwajibkan memiliki akun Setuh Tanahku? Kalau memang tidak diwajibkan, bagaimana kemudian ketika dia misalnya lembar tersebut terselip atau hilang, apakah itu akan dimintakan ke... Suaranya kurang terdengar Bapak untuk yang pertanyaan selanjutnya. Atau
lembaran cetak seperti semula. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk hak tanggungan, eh, mengenai hak tanggungan ini Mohon nanti izin bentuknya Bapak dari ya, Kantor Pertahanan Lamandau, suaranya tidak jelas Bapak. Bisa bisa saya ulangi? diulangi untuk pertanyaannya Pak? Apakah sudah cukup jelas? Iya Pak. Yang pertama terkait dengan peralihan hak tersebut, apakah ketika edisi tersebut terbit, nanti akunnya penerima hak tersebut Yang harus kedua ada tadi atau wajib? belum tidak jelas Pak, suaranya putus kecil sekali. Kecil. Yang kedua terkait dengan hak tanggungan, apakah setiap hak tanggungan tersebut tercatat nanti baik dari perbankan atau dari PPAT-nya tersebut mendapatkan lembar cetakan edisi terbaru atau bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih, Pak Irfan. Baik, terima kasih. Untuk akun Sentuh Tanahku, Bapak, perlu kami sampaikan. Untuk mitra PPAT, kami sarankan, sebenarnya ada beberapa kantor pertanahan mewajibkan mempunyai akun Sentuh Tanahku yang terverifikasi. Hanya saja kalau dari kami pusat data, Bapak Ibu, hanya kami sarankan saja paling gampang adalah dengan menggunakan Sentuh Tanahku untuk melakukan verifikasi kebenaran dari sertifikat elektronik atau dokumen elektronik lain dari Kementerian ATR BPN. Kemudian untuk hak tanggungan apakah dia dicetak misalnya. Hak tanggungan tidak perlu dicetak, nggak masalah Pak. Dan itu langsung nanti aksesnya ke berangkas elektroniknya si mitra. Jadi bukan dicetak oleh kantor pertanahan ataupun ada pada PPAT-nya, melainkan ada pada akun mitranya si bank atau si jasa keuangan tersebut. Jadi kalau bank, kalau jasa keuangannya persorangan, dia langsung ke berangkas elektroniknya si mitra tersebut. Ya, seperti itu. Jadi untuk kewajiban cetaknya untuk tanggungan tidak perlu dicetak. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang sertifikat yang akun Sentuh Tanahku juga, Sentuh Tanahku itu disarankan, sangat disarankan untuk Bapak Ibu, terutama PPAT. Kalau kemarin di beberapa kantor pertanahan di Jawa Barat, mereka wajib kalau untuk yang mitra itu mempunyai Sentuh Tanahku. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya mau bertransaksi, PPAT itu harus memastikan terlebih dahulu ini barangnya masih edisinya berlaku atau tidak. Gitu, gitu. Jadi kalau di scan ternyata kok blank, berarti dia sudah tidak berlaku. Itu hanya akan kita ketahui kalau kita melakukan verifikasi. Nah, kalau misalnya Bapak tidak melakukan verifikasi, kemudian Bapak sudah akan membuat layanan, kok pengecekannya gagal terus, kenapa ya? Ya gagal karena sudah dilakukan penggantian edisi. Sudah gagal karena hak atas tanahnya atau NIB tersebut sudah mati dan sebagainya karena misalnya ada pelepasan atau ada penggabungan pemisahan tersebut. Jadi Bapak Ibu, untuk akun Sentuh Tanahku sangat-sangat kami sarankan. Tapi kami nggak bisa menyatakan bahwa harus lupa, wajib itu tidak. Yang wajib itu hanya beribadah saja. Terima kasih. Kami persilahkan untuk peserta yang lain yang ingin memberikan pertanyaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Kami persilahkan. Soalnya depannya kita yang paparkan film tidak terbaca sih Mas. Mohon diulangi pertanyaan Ibu, izin, suaranya tadi belum begitu jelas. Ya, selamat siang Pak. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara, untuk sementara belum ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih Ibu. Mungkin karena belum ada pertanyaan, saya mungkin mau bertanya. Atau mungkin ada beberapa bahan diskusi ya untuk Bapak Ibu. Contohnya gini,
ada kemarin beberapa kantor pertanahan dan saya yakin juga di Kalimantan Tengah masih banyak ya untuk apa namanya hak tanggungan di bawah 200 juta itu kan secara peraturannya diperkenankan untuk apa namanya tidak usah sampai hak tanggungan tapi pakai SKMHT. Nah, bagaimana mencatatkan SKMHT-nya? Nah, saya yakin karena di kita masih banyak atau apa namanya hak tanggungan di bawah 200 juta yang diperkenankan pakai SKMHT, bagaimana cara melindungi Bapak Ibu sebagai PPAT atau juga rekan-rekan notaris dan juga bagi melindungi kepentingan bank. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menerbitkan Bapak Ibu dua surat. Yang pertama surat kuasa menjual dan yang satu lagi adalah surat pengakuan hutang dari yang bersangkutan. Itu sesuai dengan instruksi yang ada pada surat edaran Pak Menteri di 2014. Jadi masih berlaku seperti itu. Kenapa? Karena pencatatan SKMHT itu belum ada slotnya di sertifikat elektronik. Bahkan di sertifikat yang analog pun tidak dicatatkan. Jadi ada beberapa PPAT dan juga notaris kemarin bertanya ke kami sampaikan bahwa SKMHT itu tidak ada proses bisnisnya di Kementerian ATR BPN, sehingga tidak ada proses pencatatannya. Hanya saja dalam rangka melindungi para pihak, termasuk diantaranya adalah PPAT, notaris, dan juga bank, maka perlu diterbitkan dua surat, yaitu surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual. Siapa tahu ternyata nantinya harus ada terjadi apa namanya, ternyata nantinya ada misalnya wan prestasi dan sebagainya, maka Bapak Ibu dapat melakukan penjualan atau pengalihan terhadap objek yang diagunkan, objek hak tanggungan tersebut dengan menggunakan surat kuasa menjual dan surat pengakuan hutang. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan PPJB? Nah, PPJB itu juga kalau di Permen 16 sudah diatur untuk pencatatan PPJB-nya itu ada di loket kantor pertanahan. Jadi ada pencatatan PPJB, PNBP-nya 50.000 dan hanya untuk yang sertifikat sudah elektronik saja. Yang belum elektronik itu tidak bisa melakukan pencatatan PPJB. Akan tetapi tolong dihindari untuk PPJB, menerbitkan PPJB lunas. Karena kenapa juga harus diterbitkan PPJB lunas padahal dia sudah lunas, kan harusnya kan langsung aja diterbitkan akta jual beli. Akan tetapi karena memang dari sisi pengaturannya masih memungkinkan diterbitkan PPJB lunas, ya PPJB lunas nanti kemudian tetap dicatatkan di kantor pertanahan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa ini kan sudah lunas gitu ya, udah jangan PPJB lunas tapi langsung ke akta jual beli saja. Dan perlu kami sampaikan juga per bulan Agustus ini di loket kantor pertanahan Bapak Ibu semua hanya bisa, kalau nanti sudah launching elektronik ya, hanya bisa dilakukan layanan peralihan hak jika akte Bapak Ibu sudah dilaporkan di aplikasi pelaporan akta. Jadi kalau belum melakukan pelaporan akta, Bapak Ibu tidak bisa untuk transaksi untuk peralihan hak di kantor pertanahan. Jadi kalau misalnya besok bukan will melaunching Altank itu elektronik, maka kemudian semua proses bisnis untuk peralihan itu hanya dapat dilakukan ketika aktenya sudah dilaporkan. Bagaimana kalau misalnya untuk peralihan yang lama-lama yang PPAT-nya sudah meninggal? Untuk PPAT yang sudah meninggal, PPAT yang pindah domisili atau yang akta-akta 90-an itu dapat diinput, ada menu inputnya. Tapi kalau nama PPAT tersebut dia masih aktif, dia hanya bisa dilakukan diambil dari kode akte yang dilaporkan saja. Jadi Bapak Ibu PPAT tolong nantinya sepulang ini untuk akta-akta yang Bapak Ibu buat ketika mau didaftarkan ke kantor pertanahan untuk melakukan peralihan hak, maka Bapak Ibu harus melakukan layanan pencatatan atau pelaporan akta PPAT. Jika tidak, nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan
atau klien Bapak Ibu nantinya tidak bisa melakukan layanan peralihan. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara, kami persilahkan. Terima kasih. Dengan Yosi Irawan, PPAT Kabupaten Sukamara, Bapak. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama, sertifikat elektronik ini kan Pak, akan diberikan PDF-nya Pak ya, kepada masing-masing tiap orang yang punya sertifikat. Yang seandainya apabila orang tersebut ingin mengeprint secara pribadi, secara langsung berarti bisa. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana kalau sertifikat aslinya elektronik tersebut hilang? Apakah prosesnya dilakukan seperti sertifikat yang warna hijau tadi, Pak? Harus lapor ke polisian, harus punya surat keterangan dari bank, atau dia cukup secara pribadi ke kantor pertanahan mencetak sertifikat yang versi pertama tadi. Kemudian yang kedua, tadi ada Bapak sampaikan bahwa untuk SKMHT itu bisa ditambahi dengan surat kuasa menjual dan apa tadi ya? Surat kuasa menjual dan Pengakuan hutang, Bapak. Pengakuan hutang. Baik. Tadi biasanya Pak, kalau SKMHT ini kan apabila lawan prestasi kan disajukan dengan pengikatan APHT, Pak. Nah, ini mohon dijelaskan kembali karena tadi sinyalnya kurang jelas, Pak. Jadi penyampaiannya ke Bapak kami agak kurang masuk, Pak. Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke, saya jawab dulu yang punyanya Pak Yosi Irawan dari Sukamara ya. Memang Bapak Ibu harus dipancing dulu supaya muncul pertanyaan. Jadi izin Pak Yosi, terkait sertifikat elektronik ini, dokumen elektroniknya itu hanya bisa diakses pada pada berangkas elektronik atau pada akun sentuh tangan. Nah, untuk PDF-nya kita tidak kasih. Hanya pada dua itu saja untuk yang dokumen elektroniknya. Kalau mau cetak tetap di kantor pertanahan. Kalau mitra dia bisa cetak karena dia bisa ada PDF yang bisa di-download. Tapi kalau untuk perorangan dia tidak bisa download dari aplikasi sentuh tanganku. Kemudian kalau hilang bagaimana? Kalau hilang di peraturannya yang saat ini masih berlaku, itu kalau hilang dilakukan pencetakan secara mandiri di kantor pertanahan menggunakan kertas biasa. Jadi belum bisa diproses dengan penggantian belangko sebagaimana sertifikat pengganti ganti belangko hilang dan sebagainya. Nah, kemarin ada arahan juga, tapi belum sampai ke kami terkait proses bisnis sertifikat hilangnya. Nah, untuk sertifikat hilang nantinya tetap ada sumpah, tetap ada pengumuman dan sebagainya, hanya saja nantinya diterbitkan dicetak ulang menggunakan belangko yang salinan resmi. Hanya saja itu masih debatable karena toh kan yang bersangkutan masih bisa mengakses dokumen elektroniknya. Nah, nanti kalau dalam rangka peralihan dan pengikatan hak tanggungan bagaimana? Yang dipertanggungkan dan dilakukan peralihan adalah dokumen elektroniknya, bukan dokumen fisik salinan cetakannya, sehingga itu menjadi belum ada revisi terhadap jenis yang penerbitan dokumen elektronik 3/2023 sehingga kita masih pedomani itu Pak. Jadi dicetak aja nanti kalau misalnya hilang dicetak pakai kertas biasa di kantor pertanahan karena kalau teman-teman di Bapak Ibu pemilik tanah tidak bisa melakukan pencetakan mandiri. Kemudian untuk SKMHT, dalam rangka SKMHT itu di analog tidak ada pencatatannya dan di elektronik juga tidak ada pencatatannya. Maka kemudian kalau misalnya SKMHT itu dalam rangka melindungi para pihak, terutama jasa keuangan dan juga PPAT, maka
sebaiknya dibuat dua surat, yaitu surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjual. Bagaimana kalau misalnya ternyata dia sudah terbit APHT? Ya lebih bagus lagi kalau terbit akta pengikatan hak tanggungan, berarti langsung saja dibuatkan hak tanggungannya aja. Jadi kalau terbit APHT, Bapak lapor APHT-nya, kemudian bank melakukan proses pengikatan hak tanggungan dan sebagainya. Nah, salah satu yang kemarin disampaikan kenapa kok tidak sampai ke pengikatan hak tanggungan, kenapa hanya berakhir di SKMHT, itu salah satunya adalah biaya pengikatan hak tanggungan yang mahal gitu. Padahal juga pengikatan hak tanggungan sendiri PNBP-nya hanya berapa ya, 50.000 atau 100.000 ya, saya juga lupa, 50.000 ya. Jadi untuk yang di bawah 200, yang murahnya di bawah 200 juta sampai 250 juta itu kan masih terjangkau. Jadi kalau misalnya 25 juta itu kan sekian miliar ke atas dan sebagainya, itu baru dia PNBP-nya mahal. Hanya saja untuk yang di bawah 200 juta itu kan harusnya dia PNBP-nya murah. Jadi harusnya terjangkau. Apa kalau misalnya dia tidak terjangkau, maka kemudian salah satu solusinya ya dipermurah lagi dan sebagainya. Akan tetapi untuk dilakukan penurunan PNBP itu kan harus ada revisi terhadap PP 128-nya, dan itu juga belum ada pengaturan terkait keringanan biaya untuk pencatatan tanggungan. Sehingga Bapak Ibu kalau memang menerbitkan SKMHT, Bapak terbitkan dua dokumen pendukung, yaitu surat pengakuan hutang dan juga surat pengakuan hutang dan surat kuasa menjualnya, sehingga nanti jika ada one prestasi bisa dilakukan peralihan oleh bank. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur dibuatkan APHT, berarti langsung diterbitkan hak tanggungannya saja oleh bank. Mungkin seperti itu Pak Yesi. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Kantor Pertanahan Barito Timur. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya Muhammad Rija, PPAT dari Kabupaten Batu Timur. Izin bertanya, dengan adanya sertifikat elektronik ini, kami selaku PPAT dalam hal pengecekan sertifikat tersebut, apakah masih tetap melalui lewat aplikasi Intan ATR BPN atau langsung masuk ke aplikasi Sentuh Tanahku? Dan apakah selain PPAT, misalkan perbankan bisa mengakses sertifikat elektronik tersebut melalui aplikasi Sentuh Tanahku? Itu Pak, terima kasih Pak, sekian. Oke, makasih Pak Rija. Bapak Ibu sekalian, untuk proses pengecekan sertifikat itu kan ada yang memang saya mau ngecek sertifikatnya saja, ngecek untuk kepastian apakah ini masih berlaku atau tidak, bisa dilakukan dengan scan Sentuh Tanahku. Tapi Bapak Ibu sebagai PPAT dalam rangka proses misalnya mau membuat akta, maka di peraturan disampaikan bahwa dalam rangka pembuatan akta, Bapak Ibu harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Maka kemudian Bapak Ibu tetap ke aplikasi Intan untuk melakukan pengecekan. Nah, untuk sertifikat yang sudah elektronik, tidak ada proses sebagaimana yang analog. Kalau yang analog, Bapak Ibu unggah, nanti verifikator di kantor pertanahan ngecek apakah unggahannya sudah benar. Kalau nggak benar, misalnya scan-scanannya blur dan sebagainya, Bapak Ibu bisa ditolak berkasnya. Tapi kalau yang sertifikat elektronik, proses pengecekan sama dengan proses pengecekan sebelum Mei 2022. Jadi draft muncul di Bapak Ibu. Misalnya kantor pertanahan melakukan, loh ini kan kok kayak gini, kok kayak gitu, tetap dia akan muncul draft di Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu cek dengan fisiknya sesuai atau tidak sesuai, kemudian Bapak Ibu bisa klik selesai dan cetak. Selesai.
Jadi tidak ada proses di kantor pertanahan lagi, murni dari Bapak Ibu saja. Jadi muncul as is sebagaimana yang lama. Maka kemudian saya sarankan kepada petugas di kantor pertanahan, input dokumennya, terutama pada catatan peralihan, catatan pendaftaran itu yang lengkap. Sehingga apa? Muncul di situ, oh ini sesuai dengan dokumen fisiknya. Seperti itu. Oh misalnya ini edisi udah sekian dan sebagainya. Muncul edisi, muncul segala macam, peralihannya, pencatatannya sudah sesuai. Jika tidak, maka nanti Bapak Ibu di PPAT sibuk melakukan layanan konfirmasi. Loh, ini catatan harusnya misalnya dari prosesnya SK pemberian, tapi kenapa kok ini dari apa namanya bukan pemberian tapi dari pemecahan, ini maksudnya gimana dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sibuk untuk meladeninya konfirmasi. Sedangkan kalau sudah sertifikat elektronik, Bapak Ibu hanya view saja di kantor pertanahan, nggak bisa lagi nolak-nolak berkas. Semua draftingnya otomatis, kemudian Bapak Ibu di PPAT, di akun mitra, di intannya tinggal ngecek apa sesuai dengan yang ada di hadapan Bapak Ibu, kemudian langsung klik selesai, cetak. Gitu Bapak Ibu. Jadi untuk pengecekannya kembali lagi ke proses bisnis awal, tidak lagi dicek benaran unggahan lagi, tapi langsung drafting kalau sudah sertifikatnya elektroniknya. Jadi sertifikat elektronik yang dicek. Tapi kalau misalnya sertifikatnya masih hijau, tetap proses bisnisnya sama dengan yang kemarin, harus dilakukan verifikasi oleh tugas di kantor pertanahan. Dan masih ada peluang di mana berkas Bapak Ibu ditolak oleh kantor pertanahan untuk dilakukan perbaikan. Mungkin seperti itu, Pak. Ada yang lain? Izin kepada Bapak Ibu dari kantah lain, apakah ada pertanyaan? Izin dari kantah Bakti masih ada pertanyaan, apa masih boleh? Silahkan Bapak. Izin Pak, perkenalkan saya dari PPAT Kabupaten Bogor Timur. Pertanyaan saya berkaitan apabila permohonannya non peralihan Pak atau pembebanan. Ini ambil contoh sertifikat lama. Apabila ada perbaikan nama atau perbaikan data, apakah sertifikat warna hijau atau yang lama tersebut otomatis berubah jadi elektronik atau tidak? Nah, yang kedua, misalnya ada permohonan untuk pemecahan sertifikat atau pemisahan penggabungan dari sertifikat lama ke era baru ini, apakah otomatis dia menjadi sertifikat elektronik, Pak? Mungkin begitu saja. Oke. Terima kasih Pak Dodi. Perbaikan nama yang ada namanya proses bisnisnya adalah ganti nama. Misalnya nama saya Irfan diganti pakai V karena ada putusan dari pengadilan atau ada perubahan nama dan sebagainya dari pengadilan atau dari surat keterangan dan sebagainya, maka kemudian dilakukan layanan ganti nama. Ganti nama itu melahirkan edisi 1 sertifikat elektronik. Ganti nama itu melahirkan sertifikat elektronik. Gitu Pak. Jadi tidak ada proses bisnis yang tidak melahirkan sertifikat elektronik kecuali yang tadi saya sampaikan pada tabel. Contoh roya, hak tanggungan yang elektronik, tapi sertifikat analog itu tetap dia pencatatannya karena dilakukan di bank, dia masih ditempel stiker roya. Kemudian untuk izin perubahan penggunaan pemanfaatan tanah, blokir, sita, itu seluruhnya masih dilakukan secara analog. Selain itu, maka proses bisnisnya melahirkan sertifikat elektronik. Termasuk untuk pisah gabung pecah. Itu otomatis dilakukan penggantian belangko terhadap induknya. Kalau misalnya pemisahan, sertifikat induknya diganti belangkonya ke elektronik, anak-anaknya semuanya hasilnya menjadi elektronik. Kalau kantor pertanahannya, contoh Barito Timur sudah elektronik. Jadi kalau berkasnya didaftar kemarin pada klik elektroniknya sekarang, ya tetap dilakukan penyelesaian berkas sesuai dengan proses bisnis yang kemarin, bukan yang sekarang. Jadi kapan sih terbit elektronik sertifikatnya? Kan saya udah daftar dari bulan kemarin.
Tapi kok hasilnya tetap hijau? Iya, karena bulan kemarin belum diklik oleh Bu Kanwil atau oleh Pak Kakan, eh, belum launching sertifikat elektronik di kantor pertanahan Bapak. Jadi kalau misalnya berkas didaftar setelah klik launching, maka baru kemudian berkas-berkas yang didaftar di loket itu akan mengikuti proses bisnis elektronik. Sedangkan berkas yang sudah pernah didaftar sebelum diklik elektronik itu tetap muncul di sertifikat hijau atau melahirkan pencatatan atau melahirkan sertifikat hijau yang baru. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Pak, satu lagi pertanyaan Pak, pertanyaan titipan ini dari Ya. kawan. Kita bilang apabila sertifikat hijau berubah menjadi elektronik, apakah dikenakan biaya atau PNBP ya Pak? Itu aja tadi. Ya. Penting untuk ditanyakan. Kalau Bapak Ibu melakukannya secara mandiri, itu diperkenankan. Namanya ganti belangko. Sama dengan penggantian belangko pada umumnya, penggantian belangko sertifikat analog menjadi elektronik itu dikenakan biaya 50.000. Dikenakan PNBP seperti itu. Tapi kalau dalam rangka peralihan, dalam rangka pembebanan, dalam rangka pemisahan-pemisahan penggabungan, itu sudah termasuk dalam bisnis prosesnya. Jadi nggak ada, oh ini dikenakan biaya untuk peralihannya 150.000, untuk ganti belangkonya 50.000, untuk alih medianya sekian ribu, itu enggak. Jadi satu aja. Dia di dalam berkas. Maka Bapak Ibu di kantor pertanahan saya sarankan untuk melakukan alih medianya itu di dalam berkas saja. Kenapa alih media di luar berkas itu dihindari? Salah satunya kecuali untuk yang digitalisasi validasi ya. Kenapa harus dihindari? Karena dikhawatirkan nanti ternyata masih ada kesalahan yang mengakibatkan Bapak Ibu nantinya ribet untuk melakukan perbaikan data. Nah, kemudian kalau di dalam berkas dia tidak masalah, tapi kalau di luar berkas nanti buku tanahnya sudah elektronik, tapi kantor pertanahannya masih analog, maka kemudian ketika pencatatan peralihan kan otomatis masih di analog nih, belum di elektronik, ini juga menjadi kendala. Terus kemudian untuk yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu di kantor pertanahan, kalau nggak boleh alih media di luar berkas, bagaimana? Disarankan untuk meningkatkan pra-BTL dan pra-SUL-nya atau pra-sertifikat elektronik, yaitu dengan melakukan inputan terhadap dokumen elektronik buku tanah tersebut supaya supaya validasi isi katanya bisa 100% semuanya, sehingga ketika ada muncul layanan nanti ketika sudah elektronik, Bapak Ibu tinggal dialih mediakan. Alih medianya dalam berkas saja. Sudah 100% citatanya untuk buku tanah sama surat ukur, posisinya sudah diverifikasi sudah benar, kemudian Bapak Ibu nanti tinggal memberkaskan SPS, muncul SPS, pembayaran SPS, baru kemudian dilakukan alih media di dalam berkas. Itu jauh lebih cepat daripada kita melakukan alih media terlebih dahulu, karena dimungkinkan nantinya ketika dilakukan pencatatan terhadap dokumen elektroniknya nanti nilai validasinya, skor validasinya turun dan sebagainya. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu di kantor pertanahan sebagai upaya preventif ya, karena kita belum elektronik, sebagai upaya preventif supaya kita nanti tidak terganggu nih tujuh layanan prioritasnya, karena biasanya kalau sudah elektronik 7 layanan prioritasnya jadi kebakaran gitu, jadi merah gitu. Jadi supaya tidak merah maka kita harus meningkatkan pra-BTL pra-SUL-nya, kemudian memverifikasi lokasi bidang tanahnya, kemudian setelah itu ketika sudah 100% move ke bidang tanah dan juga dokumen-dokumen elektronik yang lainnya, supaya Bapak Ibu nanti ketika layanan itu sudah lebih banyak yang pra-BTL pra-SUL-nya sudah berskor 100%. Seperti itu, Pak.
Cukup Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Terima kasih Bapak, sama-sama. Ada yang lain dari rekan-rekan di kantor pertanahan lain? Atau dari PPAT? Atau dari Kanwil? Atau yang secara daring? Ada beberapa PPAT ikut join secara daring? Sepertinya belum ada Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Barito Timur sudah, Sukamara sudah, Lamandau sudah, Izin Pak, Seruyan dari sudah. kantor pertahanan Kabupaten Barito Utara Pak. Silahkan Bu Sil. Oke, siap. Selamat siang, saya Sylvia, PPAT Kabupaten Barito Utara. Jadi kemarin sudah saya ada lakukan percobaan ya Pak ya untuk balik nama jual beli, akta jual beli balik nama. Ternyata ada kendala di NTPN dari BPHTB. Jadi masih belum teridentifikasi. Itu apakah harus terkait dengan dispenda setempat atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, itu saja Bu. Ya, Pak. Oke, baik. Untuk Barito Utara, saya mungkin perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Setahu saya, Sekalimantan semua sudah dispendanya sudah ada host to host terkait BPHTB dengan Kementerian ATR BPN. Nanti kami minta tolong dari kantor pertanahan ngecek ke Barito Utara apakah memang dari dispendanya ada sudah terhubung host to host dengan ATR BPN atau ada perubahan terkait host to hostnya. Karena sebenarnya host to host itu bukan keinginannya ATR BPN, melainkan memang itu salah satu yang dipersyaratkan atau salah satu yang disarankan dengan keras oleh KPK dalam rangka pencegahan korupsi. Kemarin melakukan verifikasi terhadap mana-mana saja yang sudah host to host dengan Kementerian ATR BPN dalam rangka pencatatan BPHTB. Nah, kalau dari aplikasi di ATR BPN, Bu, kami hanya mencatatkan NTPD-nya saja. Jadi NTPD-nya kalau tidak sesuai, kalau tidak valid, maka kemudian kita mintakan NTPD yang validnya di dispendanya. Kalau ternyata dispendanya kemarin ada yang konfirmasi ke saya itu Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan, karena mereka nyimpen datanya di PDN 2 yang kemarin terkendala, yang sebagian hilang, maka kemudian mereka meminta kelonggaran untuk kemudian karena sedang diperlakukan perbaikan, maka host to hostnya diputus dulu, tapi nanti teman-teman di kantor pertanahan harus menginputkan itu di loket pertanahannya. Jadi di loket diinput secara manual, nanti tidak dilakukan verifikasi secara online, tapi hanya secara dokumen saja. Sedangkan untuk kantor pertanahan lain saya belum mendapatkan laporan. Kalau misalnya memang ternyata Barito Utara nyimpennya di PDN 2 yang kemarin juga terkendala, mungkin bisa diklarifikasi lagi. Nanti dari dispendanya bersurat ke kantor pertanahan dan kantor pertanahan menyampaikan surat itu ke pusat data informasi. Nanti dari kami akan melakukan pemutusan sementara untuk verifikasi NTPD-nya. Sedangkan jika tidak masalah, sebenarnya bisa dimintakan NTPD baru atau NTPD yang validnya di dispenda setempat itu. Karena kami di Kementerian ATR BPN hanya membaca saja, melakukan sinkronisasi apakah NTPD-nya ada pada database-nya dispenda atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, berarti di dispendanya diklarifikasi datanya. Berarti tergantung dari dispendanya ya Pak ya? Untuk nomor NTPD-nya itu. Izin suaranya nggak terdengar. Berarti itu tergantung dari NTPD dispenda setempat ya Pak ya berarti? Ya, dari dispendanya Bapak Ibu, klarifikasi kenapa ini tidak terbaca ya di loketnya kantor pertanahan gitu. Karena kami hanya mencocokkan data dengan datanya dispenda saja. Dan jadi tidak mengolah datanya dan juga tidak input manual.
Jadi tetap harus diklarifikasi ke datanya Dispenda apakah NTPD-nya benar atau tidak. Ya, padahal meskipun itu BPHTB kami selalu pembayaran sudah elektronik, Pak. Jadi kan mestinya sudah ada sinkronisasi, tapi nanti mungkin akan saya Maaf, suaranya putus. Mungkin rekan-rekan ada yang dengar suaranya? Maaf Pak. Ya, siap, udah dengar. Harus sinkronisasi ke Dispenda setempat. Jadi karena saya sudah mencoba beberapa berkas itu error semua Pak, tidak teridentifikasi untuk NTPD-nya. Padahal BPHTB kita sudah elektronik juga di sini. Jadi kan mungkin apakah dari kita PPAT-nya untuk bersurat kepada Dispendanya atau mungkin dari BPN-nya juga? Dari kantor pertanahan saja, Bu. Dari kantor pertanahan. Untuk diklarifikasi dari Barito Utara, mungkin diklarifikasi terlebih dahulu ke Dispenda, apakah ada kendala atau perubahan servisnya. Kemarin beberapa Dispenda itu mengabari ke kami kalau ada perubahan servis di BPHTB, sehingga kalau sudah diubah ya kami berarti harus mengubah alamatnya di sini gitu. Jadi kalau sudah diubah nanti baru bisa sinkron lagi. Jadi kemungkinan punya ibu ada dua. Yang pertama dia sudah pernah dipakai nomor NTPD-nya itu, atau terjadi perubahan alamat atau perubahan servis dari Dispendanya ke Kementerian ATR BPN. Nah, itu yang perlu diklarifikasi, sehingga kalau misalnya memang ada perubahan, nanti Dispendanya bersurat ke kantor pertanahan, yang kemudian kantor pertanahan meneruskan ke Pusdatin. Nanti bisa langsung ke e-office, atau kalau misalnya e-office-nya 1-2 hari belum ada tanggapan, langsung di WA ke saya juga boleh terkait perubahan servis BPHTB-nya. Jadi dicek terlebih dahulu nggih, Bu. Kalau misalnya ternyata ada kendalanya itu di Dispenda, ada perubahan domain atau perubahan alamat, maka kemudian kami harus menyesuaikan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Izin menambahkan Pak terkait perubahan servis dari kantor pertahanan Kabupaten Barito Utara, sebelumnya sudah pernah bersurat Pak ke Pusdatin. Cuman selama ini kendala kami di loket pertanahan ketika kami menginput NTPD-nya itu dia sama sekali tidak muncul. Jadi untuk BPHTB-nya selama ini selalu terisi 0 Pak. Oh begitu. Iya. Bisa dikirim apa dari Dispendanya ada perubahan servis atau alamat domainnya nggak, Bu ya? Dari Dispendanya kemarin saya klarifikasi Pak, kalau di mereka itu di sistemnya sudah memang tervalidasi. Cuman untuk apakah ada perubahan domainnya nanti kami konfirmasi ulang Pak ke Iya. Dispendanya. Kalau tidak terbaca, kalau tidak terbaca semuanya berarti kemungkinan itu ada perubahan. Kemarin yang minggu kemarin mengklarifikasi ke saya yang berubah cuman itu yang punyanya Hulu Sungai Utara sama Aceh. Jadi yang Kalimantan Tengah belum ada. Kalau misalnya ada, nanti di WA-kan ke saya aja dulu, nanti coba kami ubah supaya apa? Supaya layanannya bisa jalan. Kalau enggak nanti kasihan, nanti rekan-rekan untuk peralihannya nanti nggak bisa ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Bapak Irfan. Mungkin dari semua kanta sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, Pak. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber dan juga tim. Sama-sama Bapak Ibu. Mungkin sampai bertemu di lain kesempatan Bapak Irfan. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan, saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih atas diskusinya pada kesempatan hari ini. Semoga sehat selalu untuk kita semua dan kita berjumpa di lain waktu.
Siap Kami Bapak, undur terima diri. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Untuk Kantah yang telah bergabung di Zoom meeting, selanjutnya dipersilahkan untuk melanjutkan acara eksternalisasi pada masing-masing kantor pertanahan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu ya hadirin yang terhormat. Selanjutnya dan Barita Utara kepada Bapak Primanda Jayadi SST, waktu dan tempat kami persilakan.